Halo semuanya, selamat kembali di episode kedua tentang Value Investing Indonesia. Nama saya Chris Angkasa dan bagaimana kabar kalian semua? Saya harap sehat-sehat di tengah situasi COVID ini, banyak yang terpaksa work from home. Saya hari ini uh, pengen bicara tentang investment lagi ya, jadi di follow dari dilanjutkan dari episode terakhir. Ya, jadi banyak yang bertanya nih, setelah market yang lumayan rendah, walaupun masih volatile, ya, ada yang bingung nih, kira-kira Pak Kris ada investment idea apa? Kira-kira mau invest di mana? Apakah saham itu murah? Bagaimana kita bisa lihat saham yang bagus untuk diinvest? Dan kira-kira ada ide apa sih? Kira-kira ada petunjuk untuk uh, di mana kita bisa menaruh uang kita. Nah, sebelumnya saya mau katakan, bila Anda itu sama sekali belum invest, ya, Anda tidak mempunyai exposure di pasar. Nah, ini adalah buat saya salah satu waktu yang paling baik untuk bisa berinvestasi di pasar, karena jujur aja saya lihat banyak sekali bargain, banyak sekali saham-saham yang cukup murah, yang dulunya kita nggak pernah kepikiran, oh kok bisa dijual di harga sebegitu sih. Dan ini adalah waktu yang bagus untuk mulai ke dalam pasar saham. Dan memang secara emosional, secara psikologi susah buat kita untuk bisa menerimanya. Tapi buat saya jangan takut, it's a good time actually to invest. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang, saya akan bicara tentang stock idea ya. Saya akan membawa Anda kira-kira di dalam investment proses saya untuk mencari saham itu seperti apa. Tapi yang sebenarnya penting saya akan bahas hari ini yaitu tentang investment checklist. Investment checklist adalah poin-poin yang biasanya kita harus tulis, poin-poin yang uh, kita harus punyai sebelum kita membeli saham. Jadi nanti saya akan sharing resources di bahan bacaan yang Anda bisa lihat di akhir slide. Sebenarnya checklist ini adalah sesuatu yang sangat simple, tapi sangat penting. Dan di dalam proses memasuki investment checklist ini ke dalam proses Anda akan melihat bahwa proses investasi Anda akan jauh lebih bagus. Dan investment bukan satu-satunya bidang yang sangat-sangat terbantu oleh checklist. Anda bisa lihat bahwa bahkan di dalam profesi medis atau mungkin penerbangan, Anda tahu pilot itu sebelum terbang biasanya mereka punya satu checklist yang mereka gunakan sebelum terbang. Dan it is to make sure, untuk memastikan bahwa tidak ada yang hilang. Bayangin kalau misalnya Anda naik pesawat dan pesawat itu naik dan ternyata minyaknya nggak cukup, ya. Dan terkadang hal-hal sepele, uh, dan saya tidak tahu kenapa kadang kita bisa miss out hal-hal yang sepele ini. Dan investment checklist itu memastikan kita tidak melupakan hal-hal detail yang sehingga kita tidak usah melakukan kesalahan yang sifatnya seperti goal bunuh diri, ya. Jadi screen result hari ini berdasarkan sebenarnya minggu lalu sih. Jadi April 2020. Semoga ini bisa membantu. Ya. Oke. Pertama, tentang importance of checklist saya udah bilang. Nah, kenapa ini merupakan buat saya sangat penting? Karena investasi itu bukan sebuah permainan yang bergantung dengan pengetahuan. It is not about knowledge game. Ya benar, kita perlu baca banyak, kita perlu mengerti rasio, kita perlu mengerti accounting, tapi pada dasarnya at the core of the investment ini bukan permainan di mana uh, orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak akan berhasil. Bahkan Anda tidak aneh kita sering mendengar banker atau bahwa expert finance ternyata gagal di dalam hal ini. Tapi ternyata kita juga bisa lihat di dalam dunia investasi, orang-orang yang keep it simple, orang-orang yang stick to the rule, orang-orang yang stick to the plan,
walaupun mereka tidak mempunyai knowledge atau pengetahuan yang banyak, tapi mereka bisa sukses mencapai tujuan finansial mereka. Jadi ada core disease of behavioral game. Jadi untuk bisa menang bukan soal pengetahuan, tapi soal kebiasaan. Dan manusia itu pada dasarnya kita mempunyai insting flight or fight. Ya, jadi kalau kita melihat situasi seperti sekarang, kalau kita lihat ada krisis, orang itu susah banget untuk invest. Kenapa? Karena ada rasa ketakutan. Gimana kalau hari ini saya invest, harganya turun? Apakah duit saya bisa hilang? Ya. Dan pada saat market lagi bagus, lagi bull market, biasanya orang makin tamak, orang makin berani. Jadi itu penting sekali buat kita untuk bisa melawan insting dan refleks kita. Dan checklist merupakan salah satu cara kita bisa mendisiplinkan diri. Jadi bukannya kita bergantung dengan insting atau refleks kita, tapi kita berdasarkan planning kita, berdasarkan pengalaman kita yang sudah tertulis. Jadi checklist. Dan yang terakhir, saya juga merasa ini penting sekali buat kita-kita sebagai investor, karena perjalanan investor itu bukan perjalanan 1 tahun, 2 tahun, tapi perjalanan yang bahkan sebenarnya bisa terhitung dalam dekade. Ya, 10 tahun, 20 tahun, bahkan seperti Warren Buffett, dia sudah hampir lebih dari 70 tahun. Dan dengan memiliki jurnal yang bisa kita ganti-ganti dan kita tulis, kita bisa membawa pembelajaran kita ke masa yang akan datang, sehingga keputusan investasi kita itu semakin baik seiring berjalannya waktu. Nah, jadi kalau bicara tentang checklist, Anda bisa lihat juga di website ini, orang itu berusaha itu memikirkan Warren Buffett itu investment checklistnya seperti apa. Jadi di sini ada 9 saya pelajari ya di sini. Jadi bisnis yang dicari orang seperti Warren Buffett adalah simple, dia bisa mengerti. Kedua itu konsisten. Jadi operating history-nya, bisnisnya itu jelas, jadi tidak ada begitu banyak volatility, tidak begitu banyak perbedaan. Dan bisnis yang dia pilih seperti toko perabot, toko misalnya produsen permen. Jadi bisnisnya itu simple dan cukup konsisten, tidak banyak berubah. Ya, dan kemudian ketiga tentu saja harus ada prospeknya untuk jangka panjang. Makanya ini penyebabnya kenapa Buffett itu sering menghindari perusahaan-perusahaan teknologi, karena dia tidak mengerti itu jangka panjangnya seperti apa. Kemudian keempat, manajemen dia harus bisa percaya. Jadi manajemen itu harus jujur, ya. Return of equity itu artinya bisnis itu bisa menghasilkan duit yang banyak dengan modal yang kecil, ya. Kemudian profit margin tinggi, diskon yang gede, harus murah, valuasi sama diskon itu sebenarnya itu berhubungan. Dan terakhir itu rate of yield of owner earning. Kita tidak bicara di episode ini tentang rate atau yield ya, bagaimana cara menghitung. Tapi ketiga item terakhir, discount, valuation, dan yield itu berhubungan sangat dekat. Nah, kemudian kalau kita lihat teman baiknya si Warren Buffett, kalau ditanya tentang checklist ya. Jadi Munger sendiri mengatakan bahwa kita memerlukan checklist yang berbeda-beda dan mental model yang berbeda untuk industri atau perusahaan yang berbeda. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan checklist ini kita bisa gunakan untuk semua saham, ya. Jadi kita harus bisa mendevelop checklist ini seperti ini dan kita bawa di dalam pengalaman hidup kita sendiri. Nah, saya sendiri jujur aja di dalam mungkin hampir 15 tahun pengalaman saya ya, di dalam checklist itu saya bagi dua. Jadi ada checklist perusahaan yang saya katakan Buffett style, di mana perusahaan yang bagus dan long term, tapi tidak begitu murah. Jadi saya punya checklist itu sendiri, tapi saya punya checklist yang beda lagi untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya Graham. Graham adalah perusahaan yang mungkin tidak terlalu bagus kualitasnya, tapi murah. Nah, kedua hal ini kita tidak bisa gabungkan checklistnya, walaupun ada dua hal yang mungkin ada beberapa hal yang sama untuk keduanya ini. Tapi kita harus mengerti sendiri kira-kira
checklist yang appropriate, yang cocok untuk saham yang kita mau beli. Nah, hari ini semua screening saya akan memfokuskan untuk perusahaan yang sifatnya Buffett, kualitasnya bagus. Karena buat saya hampir semua kebanyakan investor retail, ya, kita lebih bagus fokus ke perusahaan yang prospek jangka panjangnya dan kualitasnya lebih bagus. Ya, Graham, mungkin kalau kita punya kesempatan kita akan bahas di episode lain. Buat saya itu tidak cocok untuk kebanyakan orang, ya, karena komponen yang paling penting di dalam investasi yang dimiliki kebanyakan investor retail adalah waktu. Jadi dengan perusahaan-perusahaan yang bagus yang sifatnya seperti Buffett, kalau kita bayar sedikit lebih mahal is okay, ya. So hari ini saya akan kasih 4 investment checklist yang bisa digunakan semua orang dan mudah dimengerti. Nah, 4 investment checklist ini seperti apa? Pertama, yaitu tentang manajemen track record. Nah, tentang manajemen, kita lihat terutama di Indonesia nih, banyak manajemen atau pemilik perusahaan yang tidak memperlakukan minority shareholder atau investor lainnya dengan baik. Ya, jadi kita sudah lihatlah kita ada beberapa perusahaan, bahkan perusahaan keluarga yang cukup kejam, ya, tidak begitu transparan, kemudian dari laporan keuangannya dimainin, tidak memberikan terlalu banyak informasi, sehingga buat saya ini adalah perusahaan yang buat saya sebisa mungkin saya hindari, ya. Jadi Anda bisa lihat track recordnya. Jadi ketika perusahaan itu atau kumpulan manajemen itu memperlakukan minority shareholder dengan tidak baik, biasanya tidak hanya terjadi sekali, biasanya terjadi berulang-ulang kali. Jadi sudah ada patternnya. Nah, Anda juga bisa bertanya kepada banker, kira-kira ini manajemennya gimana? How do they treat their creditor? Jadi biasa banker biasa paling ngerti nih manajemen punya track record. Nah, kemudian juga kita harus mengerti manajemen track record dalam menjalankan perusahaan. Jadi ada manajemen yang pintar sekali, saya rasa mungkin seperti Astra, itu manajemennya itu top notch, ya. Jadi cara mereka running perusahaan itu tidak bisa disangsikan lagi. Kemudian tentu saja di bagian kedua balance sheet, ya. Jadi balance sheet itu harus kuat, perusahaan itu harus memiliki cushion, harus mempunyai bantalan. Dalam arti ini biasanya perusahaan yang balance sheet-nya kuat mempunyai cash yang banyak, atau juga bisa dilihat dari tingkat utang yang rendah, ya. Nah, terutama di dalam situasi COVID ini, balance sheet itu merupakan salah satu yang buat saya sangat penting sekali, ya. Jadi balance sheet itu akan menunjukkan kepada kita dalam jangka pendek seberapa banyak sakit atau pain yang bisa di withstand oleh perusahaan tersebut. Nah, ketiga yaitu kita harus punya good business model. Seperti apa sih business modelnya? Nah, tentu saja semua bisnis itu diciptakan berbeda. Nah, dua orang mungkin menjual batu bara dan mereka mempunyai bisnis unit ekonomi yang berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan ya bahwa karena mereka berada di sektor yang sama, bisnis model mereka maka sama. Tidak. Anda lihat bahkan di dalam dunia sektor batu bara ada perusahaan yang mempunyai unit cost yang lebih rendah. Ya, apakah mereka karena dekat tambang atau mereka dekat mempunyai kualitas batu bara yang berbeda. Nah, di dalam dunia banking Anda juga bisa lihat setiap bank itu, dan bank yang kuat itu memiliki kekuatan yang berbeda. Anda bisa lihat di BCA, di mana strength mereka itu di cost of deposit. Orang itu percaya, jadi cost of depositnya rendah. Nah, kemudian Anda juga bisa lihat bank seperti BRI yang unit ekonominya totally berbeda. Walaupun mereka tidak mempunyai cost of deposit serendah BCA, ya, mereka mempunyai kemampuan untuk meminjamkan kredit dengan rate yang lebih tinggi dari BCA. Jadi kita harus mengerti good business model itu seperti apa dan apakah itu bagus di dalam jangka panjangnya. Dan kemudian terakhir, cheap
cheap price. Jadi kita harus beli perusahaan itu di angka yang murah atau paling sedikit fair price. Tidak mahal, tidak murah juga. Ya, dan biasanya ini checklist itu dilakukan terakhir. Nah, saya tidak suka dengan orang-orang yang biasa suka menggunakan rumus untuk membuat keputusan mereka berinvestasi atau enggak. Buat saya itu sebenarnya valuasi itu kita lakukan terakhir. Kita harus bisa mengerti dulu. Nah, kalau kita tidak mengerti hal ini, nah banyak orang yang cenderung menyederhanakan oversimplified investment process, ya, dengan rumus A atau rumus B akan menghasilkan angka tertentu, atau kita cari dengan perusahaannya PB 0,3, 0,4 maka itu perusahaan murah. Buat saya itu sebenarnya sangat menjebak sekali. Nah, kita harus benar-benar mengerti dulu perusahaan itu seperti apa, baru kita lakukan valuasi. Oke, jadi 4 investment checklist ini Anda bisa gunakan untuk sebagai satu pedoman, starting point, sebagai titik mula Anda membangun investment checklist Anda. Tentu saja masih banyak poin lagi detail di dalam 4 ini, tapi buat saya 4 ini kalau Anda mulai dari sini dan Anda ikuti dengan baik, ini akan menyelamatkan Anda dari banyak sekali perusahaan-perusahaan dengan saham yang sangat jelek, dengan performance yang jelek. Nah, kalau kita lihat situasi COVID sekarang, buat saya ada tambahan, yaitu saya akan mencari perusahaan dengan syarat-syarat seperti ini, poin seperti ini. Satu, perusahaan saya mau cari di mana industri atau demand itu bisa pulih ke level normalnya dalam 1-2 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ekonomi kita hancur dan perusahaan itu tidak mempunyai customer lagi dalam 1-2 tahun, saya rasa kita mendingan skip daripada kita lihat barang murah tapi ternyata tidak bisa tahan lama, ya. Nah, kemudian kedua, balance sheet tadi saya sudah bicara sebelumnya, harus bisa tahan withstand crisis untuk paling sedikit untuk tahun 2020 ini. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan Anda bagus tapi dengan cash flow yang tidak cukup, dengan kita harus burn terus, kita harus rugi terus selama tahun ini dan tidak tahan, akhirnya bangkrut, perusahaan seperti ini saya tidak akan lirik. Nah, soal banking, perusahaan finansial kita tidak akan bahas terlalu banyak di sini, saya akan sentuh sedikit. Tapi buat saya cukup hati-hati, was-was dengan industri banking karena itu sangat tergantung dengan situasi ekonomi kita. So yes, banking is under pressure. Saya agak hati-hati dengan sektor ini, walaupun saya percaya ada beberapa bank yang cukup kuat untuk bisa mengarungi krisis yang kita alami sekarang. Dan yang terakhir, industri seperti hotel, turisme, penerbangan, komersil, real estate, restoran sekarang dalam tekanan yang luar biasa. Jadi walaupun sekali lagi perusahaan itu bagus atau murah, saya akan cenderung hati-hati dengan perusahaan di dalam sektor ini. Nah, jadi saya itu berusaha memfilter, jadi saya mendapatkan sekitar 494 saham di IHSG. Sebenarnya saham ini jauh lebih banyak, sekitar mungkin 600-700 saham di IHSG. Tapi entah kenapa tool saya itu hanya output sekitar 494 saham di IHSG. Nah, bagaimana cara saya men-screening atau menemukan ide ini? Ini adalah kriteria saya. Jadi pertama, track record dari perusahaan itu harus saya ambil 5 dan 10 tahun. Nah, otomatis perusahaan-perusahaan yang hanya ada track record selama 5 tahun atau 10 tahun itu pasti ketendang keluar. Yang di bawah 5 tahun, apalagi perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Nah, kemarin bahkan saya lihat ada perusahaan yang cukup murah seperti Duck King itu tidak masuk walaupun bagus. Perusahaan seperti PZZA yang baru IPO itu tidak masuk, ya. Prodia tidak masuk, tidak kelihatan ini karena saya bandingkan ada 5 tahun sama 10 tahun. Jadi minimum perusahaan itu perlu angka selama 5 tahun. Poin kedua yaitu compounded annual growth rate.
pertumbuhan untuk 5 tahun dan 10 tahun harus positif ya. Nah, growth rate dari apa? Saya tarik keluar, satu omset revenue, kedua operating cash flow, ketiga earning per share. Nah, kenapa tiga ini? Buat saya itu ini merupakan measure yang paling dasar untuk melihat perusahaan itu tumbuh atau enggak. Nah, kenapa earning per share? Nah, nanti kita akan lihat sekilas itu di banking itu kita buat saya revenue sama operating cash flow tidak begitu representatif. Saya lebih percaya dengan angka earning per share. Oke. Nah, ketiga saya harus ngerti bisnisnya. Jadi bisnis atau perusahaan yang saya tidak familiar atau tidak pernah baca atau tidak pernah dengar, itu biasanya saya akan remove di to heart. Tentu saja mungkin ada orang yang lebih mengerti, silakan, tapi saya akan tunjukkan hasil screennya dulu. Dan yang terakhir tadi saya sudah bilang financial industry are treated differently. Oke, jadi termasuk bank, asuransi, multi finance. Jadi perusahaan finansial itu metriknya akan beda. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat Excel-nya. Saya akan kasih lihat. Bentar ya. Oke. Ini adalah Excel dari screening saya. Oke. Nah, jadi kalau kita mulai A sampai Z ya. Oke, Anda lihat dari Astra Agro Lestari. Nah, ini ada Ali. Makanya kalau Anda punya anak, kalau dinamain AA, itu pasti nomor 1 biasanya. Nah, pinter ini Astra Agro. Anda lihat di sini ada sekitar, ini 498. Saya tidak tahu kenapa. Oke, ini ada nama perusahaan. Kemudian ada PER, EV EBITDA, EV EBITDA, DER, Debt Equity Ratio. Kemudian ini tadi yang tadi saya bilang revenue, CAGR 5 tahun, CAGR 10 tahun, operating cash flow, CAGR 5 tahun, CAGR 10 tahun, dan semuanya. Ini adalah sektornya. Nah, buat saya, Anda lihat banyak yang kosong ini ya, kemungkinan itu karena memang belum ke cover. Dan di dalam screening saya otomatis hilang. By the way, screening ini bukan tool yang paling benar ya. Tapi buat saya itu screening ini paling sedikit meminimalkan universe saham yang kita bisa lihat. Dan kalau kita mulai dari sini dan kita bisa menemukan hampir 10 atau 15 saham yang cocok, ngapain lagi kita lihat? Kita hanya perlu di dalam karya investasi kita mungkin sekitar 15 sampai 25 perusahaan. Jadi kalau Anda bisa menemukan 20 sampai 25, ngapain lagi sengaja cari yang susah ya. Yang susah yang mudah jangan dibuat susah ya. Tentu saja ada hal-hal yang nggak ke capture screen ya. Seperti special situation atau di mana ketika revenue drop dengan cepat atau revenue naik dengan cepat ya. Nah, saya akan sort di sini, saya akan filter. Jadi CAGR semua harus lebih besar dari 0 ya. Ini sudah saya kerjakan sebelumnya ya. Jadi investment proses ini tidak begitu pendek ya. Ini saya hanya menyederhanakan supaya waktu kita lebih efisien di sini. Anda bisa lihat kenapa ada yang 1. Nah, kalau ada yang angka 1 ini saya masukin. Kenapa? Anda bisa lihat seperti asuransi, cenderung operating cash flow mereka tidak ada. Bahkan untuk revenue di dalam software saya, mereka mempunyai field yang berbeda. Jadi dia untuk finansial mereka tidak menggunakan revenue yang biasanya, tapi menggunakan financial revenue. Dibedain. Jadi saya terpaksa masukin satu aja ya. Greater than 0. Nah, Anda lihat kalau di sini dari sekitar 494 ya, kita itu tinggal sekitar 65 di sini. 65 perusahaan kita lihat di sini. Nah,
kita coba lihat dulu banking ya. Banking, kemudian insurance, investment banking. Nah, di sini ini ada beberapa perusahaan seperti ini yang Anda kalau memang benar-benar tertarik ya di sini, Anda benar-benar tertarik di saham ini, Anda bisa lihat ya. Yang ini otomatis yang mahal ini saya short dari PE paling mahal ke paling murah. Ya, keempat ini saya antara don't follow, nope, tidak, don't follow. Ya. Nah, ada yang maybe seperti BCA, ada yang saya bilang mahal, expensive. Nah, kenapa saya bilang expensive? Ini personal assessment saya. Buat saya BCA dan BCA sama Mega itu mahal. PI-nya 24 dan 22. Di sini EV/EBITDA tidak berlaku dan DER untuk bank, jadi saya mendingan hide dulu lah ya. Anda bisa lihat di sini EPS growth. Nah, kenapa saya pakai EPS growth? Kenapa saya nggak pakai net income ya? Karena biasanya ada perusahaan yang antara mencetak saham banyak, dalam kasus ini kalau tidak salah Bank Bukopin ya, itu cetak saham lumayan banyak. Ada juga kasus di mana perusahaan itu buyback. Jadi buyback itu di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kasusnya di sini untuk kalau cetak saham tentu saja net income itu akan naik ya. Jadi itu dipermudah dan saya akan penalize mereka. Karena walaupun mereka net income-nya naik, tapi kalau jumlah saham itu naik jauh lebih banyak, berarti pemegang saham mengalami dilusi. Jadi buat saya metrik earning per share itu jauh lebih penting. Anda lihat jangka panjang BCA itu sekitar 11-15% EPS-nya. Nah, apakah 24? Mungkin buat saya kalau misalnya memang bisa sestabil ini antara 10-15%, PE ratio yang saya bayarkan mungkin tidak akan lebih dari 20. Nah, kita akan bicara di episode lain tentang yield ya. Bagaimana kita bisa mengerti kira-kira PE berapa atau earning yield berapa yang bisa kita kasih untuk sebuah perusahaan bergantung dengan growth rate-nya. Jadi PE itu tergantung ya seberapa mahal ya tergantung growth rate-nya. Kalau growth rate-nya rendah, Anda tentu saja tidak akan bayar PE setinggi perusahaan dengan kualitas seperti BCA. Nah, Bank Mega, Anda bisa lihat 5 tahun terakhir mungkin CAGR-nya agak tinggi. Tapi buat saya di angka 22 masih mahal. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan lain kalau Anda tertarik silakan. Tapi buat saya ini di dalam dunia banking, saya hanya follow perusahaan seperti ADMF, Bank Niaga, BFIN, JFIN, ada MFIN. Mandala saya ada ikutin cuma entah kenapa tidak masuk di screen ini ya. Penin ini saham favoritnya banyak value investor tapi saya tidak follow, saya tidak ngerti. Jadi Penin dan PNLF buat kalian yang mungkin lebih expert ya mungkin Anda bisa masukin inputnya di dalam komentar ya. BNI, Bank Jabar, Danamon, ESP, BTPN, ya maybe ya. Tapi buat saya sendiri, saya hanya memegang bank BCA dan BRI. Nah, BRI kenapa muncul? Nggak muncul di sini, nanti saya perlu cek lagi. Seharusnya muncul, karena BRI itu merupakan salah satu bank yang cukup konsisten pertumbuhannya. Oke? Nah, ini sekilas tentang kalau perbankan. Nah, sekali lagi saya sendiri cukup was-was kalau sektor perbankan. Jadi saya akan cukup hati-hati. Nah, kalau Anda pengen tahu nih CAGR paling gede ya, ini adalah Kresna, kemudian ada Trimega, kedua ini kan sekuritas. Tapi di dalam dunia banking, Bank Mega, BFI Finance, nah saya juga nggak tahu dengan Adira kenapa dimasukin ke banking service. Again, inilah terkadang kenapa data kita harus bersihkan. Kita tidak bisa bulat-bulat telan output dari data. Oke, anyway,
Nah, mari kita lihat sektor yang non-banking. Saya hilangin ini. Saya hilangin asuransi dan investment banking. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, ada sekitar 40 perusahaan di sini. Ya. 40 perusahaan dari Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan yang beberapa yang lumayan favorit seperti seperti Astra, ya Multifiling, Bukit Asam. Nah, tapi mari kita lihat ya. Tadi saya ada bilang beberapa yang saya cukup saya akan review satu persatu ya. Nah, mungkin saya akan beli ya, tapi dengan per 21 saya masih mikir-mikir. Nah, tapi Anda bisa lihat growth EPS-nya selama 5-10 tahun itu cukup konsisten. 5 tahun terakhir memang mengalami perlambatan 22 ke 5. Tapi dari segi revenue Anda bisa lihat saya rasa ini cukup konsisten. Ya. Maybe. Nah, Astra buat saya itu perusahaan ya murah, tapi dengan size-nya saya tidak tahu berapa lama lagi dia bisa maintain growth-nya. Anda bisa lihat dari segi earning pun 5 tahun terakhir itu mengalami perlambatan yang sangat-sangat ekstrim ya. Revenue tinggal 3% per tahun, CAGR untuk 10 tahun itu sekitar 9% ya. BMTR jujur Global Mediacom saya gak ikut. Nah, Citra Marga saya juga tidak ikut. Nah, sebentar ya, saya coba unhide. Nah, di sini saya juga ada melakukan adjustment ya di sini. Buat saya itu kalau misalnya dengan kasus seperti sekarang, PE yang digunakan di saat ini adalah kebanyakan per Desember 2019 berdasarkan earning 2019 dengan harga 1-2 minggu lalu ya. Jadi dengan kasus COVID sekarang, kita tahu kebanyakan industri akan mengalami perlambatan. Jadi saya ada adjust ya. Jadi kalau kita bilang terkena 10% misalnya. Ini cuma assessment saya sendiri. Jadi Anda tanya 10% dari mana, saya juga nggak bisa justify. Ya. Nah, kira-kira sebenarnya itu ya adjusted PE-nya 23. Astra mungkin bukan 7, sebenarnya lebih dekat ke 8. Ya. Tapi buat saya sebenarnya cukup murah juga ya. Nah, CMMP saya tidak ikut. Ya. Citra Marga. Nah, ini ada Carompok Pan. Buat saya ya mungkin interesting juga. Tapi dengan per 20 saya rasa ini mahal. Nah, walaupun Anda lihat CAGR-nya di sini bagus sekali ya. Bahkan 5 tahun terakhir EPS, operating cash flow sama revenue-nya masih growth-nya itu masih luar biasa. Buat saya di atas 10% is good kalau dia bisa maintain, karena ini adalah jangka panjang ya. Tadi saya lupa bilang ya, untuk CAGR ini saya juga akan lihat ke dalam ya. Kalau misalnya sifatnya angka itu volatile, saya akan remove. Seperti contoh kemarin kalau tidak salah PTSP ini, walaupun CAGR-nya mungkin bagus 18, ini ada 25, tapi Anda lihat dia itu tidak seperti tidak mulus ya. Jadi kalau kita bilang yang bagus CAGR-nya itu 2 jadi 4, 6. Nah, jangan 2 jadi 8 kemudian jadi minus 2 kemudian jadi 16. Jadi loncatan itu buat saya tidak suka perusahaan seperti itu. Jadi tidak predictable. Oke, selanjutnya ada Duty Pertiwi, saya tidak follow. Dari Avaria ini cukup interesting karena di segi medis, Anda lihat dengan operating cash flow CAGR-nya cukup tinggi, revenue cukup stabil di 10% atau 7% selama 10 tahun terakhir. Dengan PE ratio 10, saya rasa maybe. Nah, fast food nih. Nah, kemarin saya cukup suka ya dengan sektor ini, tapi dengan adanya COVID, Anda lihat ya, saya estimasi 3 bulan ini itu penjualan restoran pasti drop. Makanya saya bilang sekitar terkena 40%. Jadi PE ratio yang 15 ini sebenarnya kalau kita adjust tahun ini sebenarnya 24 ya. Jadi sebenarnya tidak murah-murah amat. Saya rasa itu masih mahal. Ya, apakah orang masih makan KFC setelah COVID? Ya, saya rasa iya.
Dan perusahaan seperti KFC saya rasa mereka masih bisa bergantung dengan delivery. Jadi we'll see how it goes. Jadi it might be a good idea. James saya don't follow, saya tidak tahu perusahaan seperti apa, saya cuma tahu dia di sektor batu bara, saya tidak ngerti. Gudang Garam dan HMSP Anda bisa lihat EPS-nya cukup growing. Buat saya ini dua perusahaan cukup interesting. Apalagi dengan per 8 atau 13. Apakah akan berpengaruh? Ya buat saya rokok itu, ya orang itu tetap merokok ya. Dan kalaupun ada berkurang mungkin sekitar 5%. Nah, kedua ini saham rokok, saya ngerti banyak orang yang mempunyai problem ya dengan rokok. Kalau Anda punya masalah dengan ethical, Anda rasa tidak bagus, ya just don't do it. Ya, lebih penting nurani Anda daripada cuan di pasar saham. Ya, mungkin kita nanti ada sesi yang kita bicara tentang etika di dalam investasi saham. Ya, tapi tentu saja untuk setiap orang yang merasa dilema untuk invest di rokok, tentu saja ada orang juga yang mempermasalahkan orang invest di batu bara dan sawit. Ya, jadi buat saya I'm not trying to be judgmental here, but buat saya poinnya sekarang kita itu harus lebih mengerti industri dan bagaimana kita aplikasi di investment. Selanjutnya ICBP, Indomie, CAGR 13, 35 buat saya mahal. Tapi Anda mungkin yang lebih berani, Anda bisa masuk di INDF. Walaupun ini INDF itu sebenarnya ada campuran dengan bisnis lain seperti bisnis sawit di dalam. Nah, buat saya kalau Anda benar-benar mau pure, Indofood, ICBP jauh lebih mudah dimengerti daripada INDF. Ya, tapi pada saat ini saya rasa Indofood itu cukup murah. Ini saya buat nol, kenapa? Saya tidak ngerti. Ya, dan saya juga tidak akan invest di INDF dengan knowledge gua sekarang. So, I will skip. Indal Aluminium, I don't follow. Again, mungkin ada yang ngerti, ada yang don't follow. Atau gini aja deh, kita kurangin, kita habisin yang don't follow. Nah, jadi yang saya don't follow, Anda mungkin bisa, nanti saya akan keluarin lagi, jadi Anda bisa lihat, atau sekarang deh saya keluarin. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang saya don't follow, saya tidak ikutin atau terlalu susah buat saya. Koplo Mediacom, Citra Marga, Duta Pertiwi, Golden Energy, Indal Aluminium, Indonesia PP, Jaya Real, Jasu Indo, Multifiling. Ini walaupun banyak yang suka, but saya tidak ngerti. Metropolitan, PP Persero, Petrosi, ini favoritnya Lokeng Hong. Jadi saya rasa banyak juga di dalam komunitas yang suka dengan saham ini. Pionerindo, ini CFC, Fried Chicken ya, Sekar Laut, Suparma, dan Trada Alam. Oke, kita lihat yang sisanya. Nah, tadi kita sampai di Indofood. Nah, kemudian selanjutnya ada Java, satu sektor juga dengan Cepin. Ini lebih murah dari Cepin. Nah, tapi setahu saya dari utangnya ini jauh lebih tinggi. Ya, 75% dengan 22 dan tapi buat saya balance sheet-nya itu masih cukup sehat. Ya. Kalbe Pharma buat saya mahal, very expensive. Sebenarnya ini saham favorit saya waktu saya lebih muda, tapi saya lihat dari segi growth-nya, saya rasa dengan PE ratio 21 tidak bisa justify. Ya. Kemudian selanjutnya ada Alpha Midi 16. Buat saya mungkin post COVID ada mempengaruhi mereka punya performance dari earning mereka. Dan buat saya MIDI itu cukup mahal. Next ada multi bintang. By the way, di sini kalau saya bilang mahal, belum tentu mahal buat Anda, ya. Jadi yang saya pastikan di sini Anda bisa lihat bahkan perusahaan seperti Alpha Media, Anda lihat EPS growth-nya ini sebenarnya sangat-sangat bagus. So, kalau misalnya perusahaan seperti MIDI masih bisa grow 15 sampai mungkin 20% setahun, Anda bayar PE 16 pun, saya rasa itu Anda you will have a good investment result. Ya.
Kemudian next kita bisa lihat multi bintang. Multi bintang mahal, kenapa? Anda bisa lihat di sini sebenarnya growth-nya lebih pelan dari MIDI, ya. Tapi PE-nya lebih tinggi, ya. Again, mungkin multi bintang is not a good investment for everyone, not for me, tapi mungkin buat Anda, ya. Di sini by the way saya juga ada taruh satu di sini, artinya saham-saham yang saya pegang. Ya, saya pegang multi bintang, tapi bukan di harga sekarang. Ya, jadi investment itu kalian harus hati-hati. Just because somebody hold that investment, bukan berarti Anda bilang, oh ya udah karena si A atau si Warren Buffett beli, saya akan beli. Nah, hati-hati dulu karena harga dia mungkin beda dengan harga Anda. Ya, jadi itu saham itu mungkin tidak cocok untuk dibeli, tapi belum tentu itu cocok dijual. Jadi beda ya, itu ada dua parameter yang berbeda. Nah, selanjutnya ini PTBA Bukit Asam. Nah, Bukit Asam buat saya ini sangat interesting. Kenapa? Karena Bukit Asam ini sebenarnya kan perusahaan batu bara. Jadi sebenarnya dari EPS-nya atau dari CAGR semua metrik ini biasanya perusahaan cyclical itu akan mengalami naik turun, dan di dalam Bukit Asam Anda bisa lihat perusahaannya dia itu tidak begitu terkena efek karena Bukit Asam itu moodnya cukup gede ya. Jadi di dalam krisis yang paling parah parah sekalipun PTBA itu ROE-nya performanya sangat bagus. Nah, kita mungkin nanti ada satu sesi khusus untuk bahas dengan perusahaan seperti PTBA ya. But I think this is very cheap, terutama di per 5. Dan tentu saja orang bilang ya demand batu bara akan turun dan sebagainya. Tapi Bukit Asam itu size-nya sangat masih terhitung sangat kecil, dan saya rasa runway-nya itu masih cukup jauh. Ya, disclaimer saya ada position di Bukit Asam. Nah, selanjutnya kita bisa lihat Nippon, Indosari, roti buat saya itu very expensive. Kenapa? Anda bisa lihat dari operating cash flow dan EPS 5 tahun terakhir itu cukup pelan. Nah, roti itu dulu itu growth-nya itu cukup bagus, tapi 5 tahun terakhir saya rasa manajemen melakukan keputusan yang cukup salah, dan akhirnya kehilangan fokus sehingga mengakibatkan 5 tahun ini cukup jelek buat mereka. Maybe I will change my mind. Saya mungkin berubah pikiran 2-3 tahun ke depan, tapi per bulan ini saya belum mengubah posisi saya tentang performance Nippon Indosari. Kemudian ada Surya Citra Media. Buat saya maybe, apalagi kenapa bisa murah? Saya rasa karena mungkin orang mulai concern nih bahwa orang-orang udah tidak makin sedikit nonton TV dan kebanyakan lihat handphone. Tapi buat saya concern saya tidak akan separah itu. Saya rasa orang masih akan melihat televisi, terutama di Indonesia. It's a good idea, mungkin Anda bisa consider. Nah, SMSM Selamat Sempurna ini sebenarnya marketnya di otomotif. Harganya tidak murah-murah amat, apalagi ini perusahaan sektornya di otomotif, dan saya rasa 1-2 tahun ke depan akan terimpact negatif oleh COVID. Tapi tetap saja ini perusahaan dengan konsisten 12-19% EPS growth-nya. Jadi maybe ini bisa menjadi ide Anda. Selanjutnya ada Tower Bersama. Buat saya ini very expensive. Di 22 ya memang ada growth-nya 6% beberapa tahun terakhir, tapi dengan debt equity 419%. Jadi perusahaan ini utangnya jauh lebih gede ya daripada ekuitasnya. Sama di sini ada dua perusahaan yang di atas 100%. Nah, bahaya gak? Saya rasa mungkin kasus ini secara balance sheet bahaya. Tapi dari segi cash flow mereka masih bisa membayar utang-utangnya. So, I think buat saya dua perusahaan ini might be a good idea, tapi it's not for me. Tapi buat Anda yang lebih mengerti industri ini, mungkin this might be interesting one. Nah, ini ada saham tiga raksa yang buat saya itu cukup interesting karena dari segi EPS growth-nya sangat-sangat bagus.
walaupun revenue-nya growth-nya itu di bawah. Jadi Anda bisa lihat di sini operating cash flow-nya itu jauh lebih tinggi dari revenue. EPS juga lebih tinggi dari revenue. Saya tidak tahu, saya perlu dig deeper, saya perlu gali lebih dalam kenapa seperti itu. Tapi sebelumnya saya sama sekali tidak pernah mendengar dengan tiga raksa, dan buat saya ini saham ini saya akan gali lagi lebih dalam dan saya akan mempelajari ini perusahaannya seperti apa sih. Ya, next kemudian ada perusahaan Telkom. Nah, Telkom telekomunikasi, walaupun growth-nya cukup rendah, tapi itu cukup konsisten, 3-5%. Di PE 15, maybe, atau ya buat Anda yang mungkin aman, buat saya mungkin Telkom mungkin 10-15 tahun ke depan, seharusnya orang masih tergantung dengan Telkom, apalagi posisinya sebagai market leader dan posisi monopoli ya. Tapi kalau dari segi valuasi saya rasa this is fair price, a little bit expensive, sedikit mahal. Kemudian juga ada Toto. Toto, siapa yang nggak tahu Toto ya. Buat saya expensive, walaupun konsisten. Saya rasa kedepannya orang tetap akan pakai ketika bangunan Anda perlu buat rumah baru, gedung baru, toilet itu Anda bisa lihat suppliernya banyak itu dari Toto. Toto punya kembaran lain, kalau nggak salah SPMA kalau apa, saya harus cek lagi, tapi perusahaan kembarannya itu punya valuasi yang lebih murah. Tapi balik lagi, tadi saya bilang real estate 1-2 tahun ke depan bakal slow down, so you have to take it into your consideration. Dengan PE adjusted, kalau misalnya kita bilang turun 20%, itu PE-nya sekitar di 13. Ya. Selanjutnya ada saham Ultrajaya. Di sini Anda bisa lihat perusahaan ini luar biasa, 30% secara konsisten 5 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir. Melambat tapi tidak melambat terlalu banyak. Walaupun revenue-nya tidak naik, tapi Anda lihat cash flow-nya luar biasa. Ya, saya sendiri juga pemegang saham, saya udah megang Ultrajaya dari 3-4 tahun lalu. PE 15 buat saya ini masih murah banget. Ya. Nah, kemudian di paling bawah UNTR, saya tidak begitu ngerti. Ada orang yang lebih ngerti dari sini. UNTR itu perusahaannya cukup gede. Tapi di sektor ini saya rasa sebagai heavy equipment ada perusahaan-perusahaan lain yang buat saya lebih interesting. Dan ditambah lagi United Tractor itu karena di industri batu bara itu cukup volatile. Ya. Nevertheless EPS-nya cukup bagus, 9-10% CAGR-nya ya. Nah, kemudian terakhir Unilever, ini saham yang sering digadang-gadangkan sebagai saham kualitas yang sangat bagus, saham dengan mood yang luar biasa. Buat saya bukan fansnya Unilever ya. Anda bisa lihat bahkan saya rasa Unilever size-nya udah sangat gede dan dia tidak butuh capital lagi, dan reinvestment rate-nya cukup rendah. CAGR 5-10 tahun terakhir ya 5% sampai sekitar 10%. It's still a good company, tapi kalau Anda tanya dengan per 36 apakah saya mau, buat saya no. Buat saya it's too expensive. Again, there are people who disagree, who will have different view, pendapatnya lain, tapi ini pendapat pribadi saya. Saya tidak memiliki Unilever dan tidak mempunyai rencana untuk membelinya. Anyway, ini adalah saya akan perbesar lagi buat kalian yang pengen lihat ya. Jadi ini adalah saham-saham dari hasil screening saya. Tentu saja banyak perusahaan, ada perusahaan yang di luar screening ini yang bagus. Tapi karena angka ini diambil 2009 sampai 2019, tentu saja ada perusahaan yang tidak masuk kategori ini. Ya, kalau saya run mungkin 1 tahun ke depan hasilnya mungkin lain. Tapi saya rasa performance CAGR 10 tahun itu adalah waktu yang cukup lama. Dan saya rasa performance mereka itu tidak akan berubah banyak dari sini. Dan sekali lagi saya katakan Anda tidak perlu 400 perusahaan, Anda tidak perlu 500 perusahaan. Dengan perusahaan-perusahaan yang di sini aja Anda sudah bisa
dengan disiplin melakukan planning dan membangun portfolio Anda. Nah, sorry. Oke, kita kembali lagi. Jadi ada resources buat saya, ini buku yang cukup bagus ya, Investment Checklist, The Art of In-Depth Research oleh Michael Sen. Di dalamnya Anda akan menemukan banyak checklist. Saya rasa Anda bisa menemukan PDF-nya somewhere. Buat saya ini buku yang sangat bagus untuk bisa Anda tambahkan ke dalam koleksi pembelajaran Anda. So anyway, itu aja, itu cukup hampir 1 jam kita bersua. Jadi semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa berguna untuk Anda. So kalau Anda punya pertanyaan, Anda punya usul, silakan komentar di bawah. Ditunggu episode selanjutnya. Thank you and good night.